Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mubarok. Di sini sebagai dosen pada mata kuliah Qawaidul Fiqh di Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah Qawaidul Fiqh serta tokoh-tokoh era kontemporer. Jika kita mendengar kata sejarah Qawaidul Fiqh, apa yang ada di benak kalian? Mari kita jelaskan tentang sejarah Qawaidul Fiqh serta tokoh-tokoh pada era kontemporer. Silakan kita simak. Kita di sini akan menerangkan pengertian Qawaidul Fiqh. Qawaidul Fiqh atau kaidah-kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum furu' dalam fikih. Sejarah Qawaidul Fiqh tidak bisa dilepaskan dari perkembangan fikih itu sendiri, yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, hingga perkembangannya pada masa mustahid dan pembukuan qawaid secara sistematis. Setelah kita membahas pengertian Qawaidul Fiqh, sekarang kita membahas sejarah Qawaidul Fiqh. Sejarah Qawaidul Fiqh terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama adalah masa awal, zaman Nabi dan sahabat. Qawaidul Fiqh sudah ada dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam pengambilan hukum, meskipun belum diformalkan secara khusus sebagai suatu disiplin ilmu. Yang kedua, masa perkembangan, abad ke-3 Hijriah. Ilmu Qawaidul Fiqh mulai dimodifikasi secara sistematis dan dibukukan seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu Islam lainnya seperti tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih. Yang ketiga yaitu masa kodifikasi. Beberapa kitab fikih klasik seperti karya Imam Syafi'i, dan Al-Haraj karya Imam Abu Yusuf, meskipun belum secara khusus membahas qawaid fikih, namun memuat prinsip-prinsip yang menjadi dasar qawaid. Yang keempat yaitu masa era kontemporer. Qawaid fikih terus dikembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai masalah hukum, termasuk dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun tokoh-tokoh qawaid fikih, beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan qawaid fikih antara lain Imam Syafi'i. Meskipun kitabnya tidak secara khusus membahas qawaid, namun pemikiran beliau dalam usul fikih menjadi dasar bagi perkembangan qawaid fikih. Imam Abu Yusuf, kitabnya Al-Haraj juga memuat prinsip-prinsip yang menjadi dasar qawaid fikih. Para ulama mujtahid, banyak ulama mujtahid yang berkontribusi dan merumuskan dan menerapkan qawaid fikih dalam fatwa-fatwa mereka. Dr. Ali Ahmad Ad-Nadawi, beliau menulis beberapa kitab yang membahas qawaid fikih, termasuk Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Nasyatuha, Dirosa Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbikuha, dan Jamaro Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dr. Sidki Al-Burnu, beliau menulis Mausu'a Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan Al-Wajid fi Ida Al-Qawaid Al-Kuliyah, qawaid fikih era kontemporer. Beberapa kaidah yang masih relevan dan banyak digunakan dalam konteks kontemporer antara lain al-umur bi maqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Al-yakin la yujal bi al-syak, sesuatu yang sudah pasti tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-musaqqo tajrib al-tashir, kesulitan menarik kemudahan. Al-darar yujal, kerugian harus dihilangkan. Al-ada muhakkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Qawaid fikih terus dikembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Setelah kita membahas sejarah Qawaidul Fiqh, tokoh-tokoh pada era kontemporer, mahasiswa ditugaskan untuk menganalisis tokoh-tokoh Qawaidul Fiqh pada zaman sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum